cukup greedy tapi alright. Burst damage B, ini magicnya udah lebih daripada cukup ini loh. Satu kali kena ke arah Hayabusa aja, dua-duanya misal payung dengan Vader kena langsung hilang tuh. Langsung salto, 3 bahkan Nana juga bisa sama Benedetta sih. Iya ini emang bener-bener mau yang instan juga dari teman-teman dari Bigetron Beta. Mereka emang bener-bener pengen bikin Molina gift-nya kepake sih kayaknya di game yang pertama kali ini dan memberikan tekanan terhadap Ando. Karena ini juga merupakan salah satu hero powernya dari Ando juga dengan menggunakan Nana. Tapi Martis juga menurutku bagus banget apalagi untuk ngedecoy dan juga ngerusuin pergerakan awal jungle link. Solingnya gak bakal mendapatkan keuntungan apalagi dengan menggunakan Mortal Coil di cancel berkali-kali. Itu merupakan sebuah kelemahan bagi para jungler apalagi kalau seandainya mereka yang di awal stage seperti ini sangat amat membutuhkan untuk di 25 detik awal mendapatkan orange atau bahkan purple buff-nya Omawa. Oke. Ini bersama dengan gold-goldnya KB. Yes, dan inilah dia game pertama kita di match keempat. Tentunya ada Bigetron Beta versus tim EVOS Icon. Dan ini adalah pertandingan yang sangat amat menarik. Masih juga dipandu oleh KB Momochan dan juga Omuawa. Untuk di match kali ini Panzer digangguin juga kali ini Maxnya di sisi lain. Kita bakal melihat Iris juga benar-benar di mirror. Dilakukan hal yang sama. Benar-benar an eye for an eye, mata untuk mata. Tapi kali ini Gamora dia sudah memiliki sedikit dealing damage dan bahkan mengganggu pergerakan ke arah seorang Panzer. Walaupun memaksa retribution tapi kali ini Panzer juga udah setengah darah. Jadi kayaknya gak bakal langsung di dive in terlalu dalam. Dan ini merupakan 1 untuk 1 Omawa. Jadi kayaknya Dreams juga gak bakal mau terlalu lama untuk stay di bagian jungle dari teman-teman dari Beta. Namun kali ini Panzer hanya mengganggu saja, melakukan reset saja dan memperlama pergerakan dari seorang Max untuk melakukan farming. Namun kali ini Panzer juga dalam ancaman, dia bakal dikejar, dia bakal diberikan efek slow dan ada flame shot yang miss. Namun first blood tidak bisa dihindari lagi untuk seorang Max ke arah seorang Panzer. Iris di sisi lain dia dalam keadaan yang sekarat. Ini berbanding tidak adil bahkan Omawa untuk di awal game seperti ini. Dan Ravici dia juga gak bakal bisa untuk head to head lawan Tamus kali ini. Iya, dan bahkan Tamusnya bisa ngedinai XP dari gerobaknya Momochan. Iya, dan kali ini bahaya banget buat teman-teman dari EVOS Icon. Mereka kalau terlalu overcommit, sepertinya kita tahu juga sebenarnya ini Martis cukup berbahaya juga ketika dia coba untuk ngerusuh ke area buff yang dimiliki sama seorang Link. Memang dia buying time cukup banyak, tapi sebenarnya dari Max sendiri pun dia masih punya Defiant Sword yang sebenarnya kalau dia mau ngejar ke arah seorang Panzer yang cukup low tadi itu mudah banget. Dan bahkan dipanis dengan cukup baik oleh teman-teman dari tim Bigetron Beta di 1 menit awal kita tadi ya. Yes, bahkan ini menurutku sendiri merupakan early aggression yang bisa aku bilang kayak mereka tuh mau rusuh dari EVOS tapi mereka ke-deny, kepotong semua gara-gara Irisnya juga bener-bener dimirorin balik. Dan siapa yang menduga Panzer bakal terlalu dive seperti itu gitu. Kayak dia bakal langsung diamankan, turtle rotation, dan bahkan dengan keuntungan 2 menit awal seperti ini, walaupun Max tadi sempat kehilangan momentum, tapi balik lagi dia mendapatkan farmingnya dan tidak melakukan recall sama sekali kali ini Momochan. Iya, dan itu berarti dari levelnya pasti akan seimbang juga dengan Iris kali ini. Tapi Panzer bermain dengan terlalu cukup jauh, harus berhati-hati juga. Dia boleh aja ngekat, ngerusuh ke area jungle dari teman-teman Bigetron Beta. Tapi kalau misalnya backup dari EVOS juga terlalu jauh, ini bakal bahaya banget buat Panzer. Di area midnya kali ini Dreams belum ada satu Unstoppable Force. Udah ada ternyata. Tapi ejectornya kali ini hanya mengenai ke arah seorang Panzer dan masih bisa dipukul mundur tentunya dari seorang Panzer. Mau mengganggu lagi dari Panzer yang benar-benar batu banget Max kali ini. Masih mencoba untuk mengamankan purple buff-nya dan masih bisa diamankan oleh seorang Max di sini KB. Yes, ada retribution yang digunakan oleh Iris. Jadi ada satu informasi dan perbedaan level di sini. Max ada level 6 tapi Panzer juga belum mendapatkan level 4-nya. Belum ada ultimate tapi Ando. Satu hit lagi flame shot yang terlalu cepat di sana. Ternyata bebarengan namun kali ini masih ada Molina gift. Sehingga membuat seorang Ando survive. And Dreams dalam ancaman. Dia bakal flicker mundur ke arah belakang Panzer. Langsung decimate terlalu cepat tapi kali ini gak bakal punya apa-apa lagi dari Panzer. Flicker yang sudah digunakan. Langsung coba untuk Mortal Coil mendapatkan 1 buah Cyclone Eye. Tapi ternyata gak cukup damage dari Max. Dia gak bakal mengejar. Dan kalkulasi damage sudah cukup tapi Cardo dia bakal dipaksa. dipaksa untuk menggunakan Wings by Wings and back for safety dari Pendragon.
Ya, dan kalau kita lihat kali ini sebenarnya EVOS-nya bermain dengan cukup agresif, coba untuk kasih pressure, mencoba untuk mengganggu Max-nya di sini dari sisi farmingannya. Dan itu yang membuat teman-teman dari EVOS Icon sebenarnya bisa jadi pedang bermata dua sih, karena Bigetron Beta pun mereka memiliki early di mana mereka punya Gamora sini, kali ini udah level 6, lalu juga ada Cardo di area atasnya, apalagi dia udah punya Feather Azrac. Ini rotasi kalau dimainkan sama teman-teman dari Bigetron Beta cukup kuat. Setelah turtle yang kedua ini EVOS Icon mungkin bisa dipukul mundur perlahan demi pasti di sini KB. Yes, dan kali ini udah mulai lakukan setup turtle untuk kedua kalinya. Dreams mengincar ke arah Ando, tapi kali ini langsung ada Molina, Blitz juga, dan bahkan di depan satu turtle diamankan oleh Max. Max yang gak punya para pembas seperti ini tidak akan ada teamfight, tapi karena Iris udah tumbang, sepertinya Max nungguin momentum 2-0. Iris harus tumbang di sini, akan kalah 2 level. Mungkin ada Pendragon balik kejar. Gamora, apa yang kamu lakukan, kamu sendirian di depan sana. Bakal ada Decimate, tapi ternyata Dejector balik, Panzer down. Cardo mendapatkan poin killnya. Kali ini Demon Hunter Sword juga sudah diamankan oleh seorang Max Momochan. Iya, dan kali ini kalau kita lihat juga dari teman-teman Bigetron Beta, ini memang sebenarnya kuncinya dari Dream sendiri ya. Kalau misalnya memang ejector dia on point, ini bisa jadi point kill yang berbuah manis untuk teman-teman dari Bigetron Beta. Sementara untuk turretnya sudah diamankan satu turret oleh seorang Max juga di area atasnya. Kali ini EVOS Icon perlahan demi pasti mereka mulai dipukul mundur juga, karena memang sisi yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Lihat stunnya connect dari serang Cardo, karena serang Panther tapi langsung Mortal Coil membuat dia masih bisa survive tentunya karena ada anti-sisi yang dimiliki oleh seorang Panzer di sini. Kawawa di 5 menit pertama. Ini EVOS Icon apakah memang mereka harus kasih pressure yang benar-benar gila-gilaan sampai membuat kayak linknya justru nggak bisa diharas. Tapi tahan dulu di area bawah. Gamora kali ini overturn ke arah seorang Ravici, dan bahkan lihat Panzernya masih mencoba untuk membackup Ravici yang bakal menjadi korbankah. Kali ini ada flame shot satu connect, tapi ternyata Ravici-nya masih bisa dihilangkan begitu saja. Ada ejector yang connect juga dari seorang Dreams. Sementara di sisi lain Panzer masih mencoba untuk mengganggu. Kalau coba di push balik kali ini ada satu quad shadow dan juga ada shadow kill dari seorang Iris. Tapi dia balik lagi. Iris? What? Are you doing? Tadi dia balik lagi dengan quad shadow-nya kayaknya ya, Kawawa. Oke, dari EVOS memang mereka butuh untuk menang di early dengan komposisi seperti ini. Jangan sampai dari Bigetron harus kehilangan atau berhasil mendapatkan item demi itemnya. Gimana ya? What? Oke, Itu tahan dulu karena kita melihat ya, ini faktor overdrive yang begitu besar KB. Why EVOS? Ya. Itu penyelam yang sudah terlalu dalam sepertinya, dalam kedalaman 3000 km di atas permukaan laut, karena aku melihat itu Pendragon dengan 2 hit dia di dalam turret, dan kita tahu sendiri secara akumulasi dari damage turret akan selalu bertambah, dan ini akan membuat keuntungan lagi bagi Bigetron Beta karena mereka terlalu overdive. Mereka terlalu dalam untuk masuk ke dalam sana dan tidak mendapatkan apapun. Pertukaran poin killnya tidak adil dan ya jadi minus Momochan. Benar, emang kalau misalnya menyelam terlalu dalam tuh berbahaya ya. Sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik, sama seperti hati ya, Bet. Tapi kali ini lihat, dari teman-teman Bigetron Beta, mereka mau coba untuk nge-push ke arah turtle mereka kali ini tanpa harusnya bisa dikontes sama teman-teman dari EVOS Icon. Karena menurut aku kayak dengan overdrive dari teman-teman EVOS Icon di area bawah, yang harusnya nggak ke pick off kayak Iris, nggak ke pick off, dia jadi ke pick off. Kali ini lihat Gamora bakal coba diincar. Langsung ada decimation juga dari seorang Panzer di sini menumbangkan seorang Gamoranya. Tapi di sisi lain Ravici kali ini bakal coba dikejar Max, langsung Deviant Sword juga karena seorang Ravici masih bisa bertahan dengan Frost Shield. Tapi di sisi lain Dreams kali ini mau coba ditangkap, tapi Pendragon hilang begitu saja. Lalu ada Tempest of Blade juga dari seorang Max kali ini mengincar beberapa member dari teman-teman EVOS Icon, dan Panzer di sini nggak jadi tumbang. Di sisi lain Irisnya masih mau lebih, kali ini Shadow Kill mengarah ke arah seorang Ryukenji, tapi ternyata masih cukup tanky dari seorang tamusnya KB. Yes, dan kali ini perlahan-lahan tapi pasti dengan perbedaan 4k gold. Lihat, untuk menyentuh ke arah mid lane-nya Gamora dan Cardo kayak saling bahu-membahu untuk menutupi pergerakan dari EVOS Icon. Jadi minionnya benar-benar ke wipe dan tidak akan ada yang berani untuk mendekati double high ground defender seperti ini Momochan. Ini bahaya banget. Iris kali ini mulai masuk lagi, shadow kill di pop up oleh Ryukenji, dan bahkan Ryukenji yang bakal tumbang begitu saja. Sementara Gamora ini overturn, dan ada satu flame shot yang baik dari seorang Gamora mengarah ke seorang Iris. Pertukaran 1 untuk 1, tapi di sisi lain Gamoranya bakal dikejar begitu saja dan langsung hilang. Meskipun kalau kita lihat tadi juga ada usaha flee yang dilakukan oleh seorang Gamora kali ini. 1 untuk 2 untuk teman-teman dari EVOS Icon di area atas Kawawa. Ya, dengan adanya burst yang dimiliki oleh Parsha bersama dengan Kagura ini udah mulai berasa
ketika sudah ada Clock of Destiny, Lightning Trance, jadi damage yang diberikan oleh Bigetron Beta akan sangat besar sekali sih Momotcha. Dan Max akan membuat game ini jauh lebih sulit lagi untuk EVOS, karena dari tadi dia sedang berusaha untuk melakukan split push. Jadi 4 dipegang oleh teman-teman yang lain, karena memang untuk Kagura dengan si Parcha kita tahu bagaimana satu kali magical damage-nya dia ini langsung memberikan tekanan tersendiri kepada hero yang sudah terkena juga. Belum lagi ejector dari Dreams yang sangat mengganggu sekali Momotcha. Wah sakit banget tuh kalau lihat gini overturn-nya Gamora, buset. Langsung Molina gift-nya aktif dari seorang Ando KB. Yes, dan kali ini dengan Lord yang hadir ini bakal jadi tumpuan yang benar-benar dipaksa oleh teman-teman Bigetron Beta. Dan Panzer dalam ancaman, dia bakal dipaksa untuk mundur. One last hit, tapi kali ini ada Falling Star Moon yang loncat begitu saja daripada seorang Ravici di arah belakang. Ternyata Panzer harus di shutdown. Dreams mendapatkan poin kill, tapi Gamora juga harus hilang. Pendragon sendirian di depan sana. Dreams masih mencoba untuk memporak-porandakan formasi. Ravici dilontarkan, dia nggak punya flick out lagi. Dan bakal ada Defender Air Strike. Ryukenzi mendapatkan 1 poin kill, tapi double kill daripada seorang Iris. Looking for more. Max-nya dia udah nggak punya yang namanya purple buff, tapi kali ini masih bisa mundur. Dan Pendragon dia mencoba untuk hadir, namun balik lagi gak bakal melakukan team fight karena dari kedua belah tim tentu belum siap untuk melakukan team fight jangka panjangnya untuk kedua kalinya. Iya, tapi kali ini lihat Pendragon mencoba untuk mengejar ke arah seorang Ryukenzi di sini. Tamusnya bakal ditemukan begitu saja. Dan ini memang sebenarnya yang menyulitkan dari Benedetta. Kalau nggak ada satu hero lock yang bisa ngincer ke arah Benedetta, ini Benedettanya benar-benar bakalan melenggang bebas menggunakan Phantom Slash, lalu ada Final Blow juga. Dan mungkin Link adalah jawaban dari teman-teman Bigetron Beta di sini untuk men-shutdown seorang Pendragon. Tapi teman-teman dari EVOS Icon, mereka udah melakukan inisiasi nih ke area Lord mereka yang pertama. Yes, langsung saja kali ini di take over dari teman-teman EVOS Icon. 10.000 darah tersisa, Iris dalam ancaman setengah darah yang ia miliki. Tapi linknya sudah berlenggang leher di depan sana. Max yang menunggu terkena efek stun juga. Kali ini akan ada Molina kita. Ternyata retribusi ini bakal diamankan oleh seorang Iris. Shadow Kill digunakan, mengincar ke depan. Tapi Dreams tidak mendapatkan injector yang dia mau. Flame shot connect coming up ke arah Iris. Tapi Iris bakal ditumbangkan. Di depan sana gak ada Coach Shadow lagi. Polistan mesti digunakan. Karena juga bakal tumbang kali ini. 3 melawan 1 bukan angka yang baik. Dan Pendragon dia mencoba untuk sendirian bertahan di depan sana. Molina gift bakal mengejar Maxnya dalam ancaman, tapi flame shot gak connect. Dan bahkan ada Decimate dan tidak connect juga dari Asura auranya. Lewat begitu saja dari Max yang ternyata ganteng doang, jago banget sesuai dengan kakaknya. Mati MPL Momotcha. Aduh, itu benar-benar dijok banget sama seorang Max di sini. Tapi Lordnya berhasil diamankan dengan adanya satu retribution dari seorang Iris kali ini. Bigetron Beta mereka bakal coba untuk melakukan defensif terlebih dahulu, sementara Lordnya udah mulai melenggang kangkung di area bawah nih KB. Apakah teman-teman dari Bigetron Beta dengan high ground yang mereka punya, tentunya mereka harus benar-benar nge-cover Cardonya. Jangan sampai Cardo di pick off, karena berkali-kali EVOS Icon benar-benar memprioritaskan untuk mentargetkan Cardo terlebih dahulu nih, Be. Yes, dan kali ini langsung lihat ada 1v1 situation, tapi Pendragon dia tumbang again and again sendirian di arah top lane. Dan sebentar Ravici dalam ancaman, ada ejector juga dilontarkan mungkin, tapi Dreams masih menahan semuanya. Om Wawa di menit ke-12 kali ini Lord di take over oleh teman-teman dari EVOS Icon. Kenapa yang harusnya Bigetron Beta lakukan kalau misalkan udah kayak gini momentumnya? Ya di sini memang agak swing ya, karena dari EVOS tadi itu momentumnya meskipun gak terlalu besar, dan Bigetron mereka berhasil untuk mematahkan Lordnya sebelum mendapatkan turret yang di bagian luar atau di auto turretnya. Tapi untuk sementara waktu Bigetron juga mereka harus lebih sabar dan santai, jangan sampai terjadi hal yang sama, kejadian yang sama di mana tim fight sedang terpecah dan itu dimaksimalkan oleh EVOS sendiri. Satu hal yang pasti ya untuk Bigetron Beta, kalau mereka pengen buat ajak tim fight besar, sekarang adalah waktu yang tepat, karena burst damage dari Kagura dengan adanya Parcha juga akan memberikan suatu kombinasi yang sakit banget ke hero-hero milik EVOS Icon, Be. Berkali-kali Yes, loh. dan ini udah mulai langsung setup ulang sih dari EVOS Icon. Mereka coba untuk memaksimalkan potensi quality hero-nya. Nanti juga Panzer. Oke, udah mulai kelihatan kayaknya bakal mundur, tapi masih cuek begitu saja. Bahkan the flame shot balik tentunya oleh seorang Ando. Lumayan flame shot dilawan flame shot tentunya. Dan ini dari Gamora sendiri entah kenapa perlahan-lahan dengan timing yang menurut aku cukup berbahaya bagi dia ya. Karena Gamora ini nggak boleh ketangkap untuk kedua kalinya oleh Ravici. Berkali-kali Ravici itu hanya mengincar ke arah Gamora. Walaupun kita tahu sendiri bahwa Gamora ini merupakan kelemahan utama dari Ravici, tapi 1v1 situation Ryukenzi di late game tentu agak sedikit sukar untuk berhadapan dengan Pendragon karena dia yang lebih memiliki damage deal tinggi untuk di late game kali Momochan.
Iya, dan kalau kita lihat kali ini bakal setup ulang, reset lagi dari kedua tim memasuki menit yang ke-14 sambil menunggu lore yang akan muncul dalam waktu 1 menit tentunya. Ini bakal menjadi PR dan mungkin momentum yang penting ya untuk kedua tim, apalagi kalau kita lihat juga sebenarnya dari networknya leading, tapi Pendragon bakal coba mundur terlebih dahulu tanpa Soulblade udah mulai dibuka oleh seorang Max kali ini. Dan itu tipis banget kalau Pendragonnya ke pick off, ini teman-teman Bigetron Beta mereka bisa aja paksain teamfightnya. Yang tadi Kowawa bilang memang sebenarnya Bigetron Beta mereka udah punya miliki burst damage yang cukup dari Gamora ini overturn-nya, lalu Feather Strike juga dari seorang Cargo, dan berkali-kali kita ngelihat Gamora pun di sini mencoba untuk menumbangkan Ravisi 1v1 situation sendirian dengan hanya yang overturn aja, itu Ravisi pun bisa langsung low gitu loh seketika. Jadi memang harus berhati-hati juga dari teman-teman Bigetron Beta selama mereka masih memiliki burst damage magical yang cukup. Ini seharusnya untuk teamfightnya masih aman-aman aja ya, Kowawa. Iya, dan positioning, balik lagi positioning. Bagaimana nanti Max yang wajib untuk masuk di saat-saat yang tepat juga. Jangan sampai dialah yang membuka untuk teamfightnya dan tiba-tiba dibalikin keadaannya karena EVOS. Ini bisa dipastikan hero mereka adalah hero yang bisa membuat orang salah kalkulasi. Ada Molina's Gift, terus juga masih ada Eye for an Eye, Electro Blow, ada Stardust Dance juga yang bisa tiba-tiba nambahin shieldnya. Jadi hero-hero mirip EVOS sebenarnya kuat juga, dan jangan sampai untuk Bigetron Beta mengira mereka bisa menangin teamfightnya tapi tiba-tiba langsung dibalikin juga oleh EVOS Icon. Jadi harus diperhatikan dari sananya pasti untuk Bigetron Beta, dan kita akan melihat semuanya ketika Lord yang kedua ini akan dikontes, KB. Yes, dan kali ini coba untuk perlahan-lahan setup dari kedua belah tim. Bahkan di reset Lordnya begitu saja, tapi lihat di depan sana Panzer, dia harus lebih berhati-hati dengan damage yang cukup tinggi. Flame shot yang kedua coming up, dan Gamora mendapatkan point killnya dengan tembakan jarak jauh, tembakan LDR. Kali ini lihat Maxnya juga udah mulai hadir, Irisnya udah mulai kelihatan, mencoba untuk di zoning out terlebih dahulu, dan bahkan coba untuk dibersihkan dari Lord yang kedua. Yang kali ini Gamora, dia gak bakal shotnya masuk dan bukan kontes di Pendragon sebenarnya Oke, dan itu dia teamfight yang terjadi tadi, Momochan. Iya betul banget. Kita lihat juga sebenarnya dengan ada satu flame shot bisa merubah segalanya ya. Yang kita tahu memang sebenarnya tidak boleh tumbang juga pemain dari EVOS Icon di sini. Memang menurut aku kayak ini memang agak sedikit sulit karena udah pasti itu sebenarnya masih bisa dikontes sih Lordnya, tapi gitu antara do or die aja kok. Betul, jadi dari EVOS tampaknya mereka juga nggak mau terlalu overcommit ya untuk bisa langsung masuk ke bagian tengah. Jadi ini dia teman-teman semuanya, langsung saja kita lihat bagaimana aksi dari Bigetron Beta. Apakah mereka akan bisa mendapatkan seluruh outer turret milik dari EVOS Icon, karena itu pastinya yang harus dibutuhkan pertama kali sebelum bisa mendapatkan inhibitor juga. Dan lihat bagaimana dari positioning pemain-pemain dari Bigetron Beta, mereka tetap split, mereka nggak mau fokus di satu sisi saja. Dan akhirnya Lordnya sudah nabrak ke inhibitor, Momochan. Iya, dan kali ini lihat bakal coba dipaksa mundur dengan ada situ Feather Strike juga. Dan bahkan Dreams kali ini mencoba untuk mundur terlebih dahulu dengan flickernya. Max kali ini mencoba untuk mengharas beberapa member dari teman-teman EVOS Icon. Sementara di sisi lain lihat, sakit banget dari seorang Gamora kali ini. Tapi ada satu flame shot yang baik dari seorang Ando memukul mundur teman-teman dari Bigetron Beta. Dan gak akan ada push yang terlalu overcommit juga dari teman-teman Bigetron kali ini. Mereka hanya puas dengan satu inhibitor turret di area bawah nih Kowa. Sementara masih mau lanjut lagi di fightnya, dan sudah ada Unstoppable Force dari seorang Dreams kali ini Panzer. Tipis banget itu kalau ejectornya connect. Sementara dari teman-teman EVOS Icon masih cukup jauh ya, tadi ada yang dari atas, sementara dari bawah kali ini Pendragon udah mulai ketahuan, dan final clue-nya gak bisa menyelamatkan hidup Pendragon, Bung KB. Dan bahkan itu dia sendirian di depan sana, dia bener-bener gak ada backup lagi, dia kayaknya udah bener-bener langsung dimatangkan oleh saya sendirian teman-teman dari Bigetron Beta. Dan kali ini EVOS Icon juga mereka harus reset lagi gimana caranya mereka mungkin melakukan split push, mungkin mencoba untuk mendapatkan setup teamfight yang lebih matang. Jadi kalau misalkan dari EVOS Icon mereka terculik satu persatu dengan ejector dari Dreams, menurut aku mereka dalam ancaman, Momochan. Iya, ini bahaya banget karena dari Bigetron Beta pun menurut aku mereka masih cukup konsisten. Mereka nggak mau terlalu overcommit juga, mereka nungguin timing yang pas.
Dan bahkan ini membuat teman-teman dari EVOS Icon pun yang sebenarnya tadi Kowo udah sempat bilang, ini tim fight dari EVOS Icon harusnya mereka kuat karena mereka punya banyak disability yang bisa mereka pakai gitu dengan adanya satu Molina, Smooch juga, lalu ada Mortal Coil dari Panzer dan bahkan lihat dari Gamora yang masih mencoba untuk menjaga posisi dan Ravage-nya bakal ditemukan begitu saja dengan satu Fighter Ice Strike dari seorang Cardo. Tapi Pendragon mengincar ke arah backline kali ini dan bahkan Iris menggunakan Shadow Kill-nya hanya untuk menumbangkan teman-teman dari Big Hero Beta namun belum ada yang tumbang. Sisi lain Pendragon bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Gamora. Gamora masih bisa flee juga dan gak akan terlalu overcommit dari kedua tim, hanya ngepong-ngepong aja setelah ada Ravage yang tumbang di tangan teman-teman dari Bigetron Beta, KB. Yes, dan bahkan kali ini kita bakal melihat 40 detik lagi untuk menuju ke Lord yang selanjutnya. Dan entah kenapa ini melihat pergerakan dari EVOS Icon yang mereka seolah-olah mulai solid kembali. Bigetron harus ngereset, mereka harus ngumpul di satu titik yang sama. Jangan sampai mereka mencar dan malah ke pick off satu demi satu. Karena Panzer, dia juga bisa menjadi roamer eksekutor yang mematikan. Apalagi dengan adanya Decimet. So, 19 detik ke depan kita akan melihat juga nih Om Mawa, apa yang akan dipersiapkan oleh EVOS untuk melakukan overwhelm terhadap Bigetron Beta. Ya, dan begitu Beta mereka harus cepat ya untuk bisa mempersiapkan serangan demi serangan karena semakin lama gamenya berjalan juga EVOS Icon mereka jauh lebih strong nantinya. Dan yang dikhawatirkan jangan sampai pemain dari EVOS bisa survive tapi ternyata tidak lagi dan lagi. Ini Pendragon selalu bisa terculik loh, saking besarnya untuk burst damage dari Link bersama dengan si ejector dari Jowhead sendiri. Dari Dreams, satu orang yang paling mengganggu untuk EVOS Icon kali ini, Pe. Yes, dan bahkan melihat dari Dreams dia zoning, dia benar-benar kayak ngasih tekanan, dia bahkan tidak memberikan sedikit pun nafas terhadap teman-teman EVOS Icon agar tidak bisa keluar dari zona nyamannya yang bahkan itu adalah pergerakan dari bagian dalam jungle. Dan Ryukenzi, Dreams, Cardo seolah udah ready dengan parameter backupnya. Jadi kalau Dreams sewaktu-waktu bakal benar-benar offside Momochan kayaknya dia bakal punya backup yang lumayan memadai lah di sini. Iya, dan ini memang sebenarnya menurut aku kayak Dreams ini pemain kunci sih dari teman-teman Bigetron Beta juga, dimana kalau ejector dia bener-bener on point, apalagi nyurinya ke arah Pendragon ya itu menurut aku kayak target yang bener-bener on point banget sih Kowa, karena Pendragon nih bener-bener bisa kayak ngincer ke arah Cardo dan juga Gamora dengan cukup mudah tentunya, apalagi dia punya Phantom Slash, Infernape juga, ini easy buat seorang Pendragon untuk masuk dan bahkan keluar. Kalau misalnya teman-teman dari EVOS Icon mereka nggak bisa menangin tim fightnya, tapi kali ini Lord nih ya udah mulai masuk juga ke area mid, masih bisa ditemukan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Sementara Bigetron Beta mereka mau berfokus untuk numbangin semua inhibitor terlebih dahulu. Dreams kali ini berada di paling depan, belum ada ejector, belum ada Unstoppable Force juga, tapi ada Federer Ice yang udah di pop up dari seorang Cardo kali ini. Sementara dari Iris bakal mundur, Dreams di situ mencoba untuk menangkap seorang Iris dengan Unstoppable Force, tapi kali ini mortality dari seorang Dreams bakal pecah dan bakal harus memukul mundur teman-teman dari Bigetron Beta terlebih dahulu. Mereka nggak boleh terlalu overcommit, kalau mereka sampai kehilangan Dreams ini gampang banget buat teman-teman EVOS Icon untuk mengkontes team fight-nya menurut aku kok di sini KB. Iya itu liatin satu kali Seime Umbrella aja damage-nya setinggi itu. Cardo dia udah gak punya Wings by Wings, tapi masih ada satu buah ini overturn. Gamora menyelamatkan nyawa satu temannya, tapi ternyata lihat Pendragon dia diincar, masih mencoba untuk bertahan, gak punya Infernape dan bahkan ada seorang air di depan sana. Tempest of Blade bakal digunakan, Maxnya masih bisa survive dan gak punya energi lagi. Shadow Kill bakal digunakan, Dreams masih mencoba untuk bertahan, ejector bakal ada, dan kali ini Dreamsnya tumbang, terkena Bloody Retribution untuk 50 detik ke depan. Tidak akan ada Dreams 4 melawan 5 Momochan kali ini. Set up ke arah purple buff, Ravage sudah ready untuk team fight. Iya, ini aku bilang bahaya banget. Pemain kunci dari Bigetron Beta, Dreams yang kita tahu ini bisa nge-cover, bisa melakukan inisiasi juga. Kali ini harus tumbang Kowawa selama 35 detik ke depan. Apakah ini bakal menjadi momentum untuk teman-teman dari EVOS? Tapi Iris, jangan terlalu overcommit dan dia langsung hilang begitu saja oleh seorang Gamora di sini. Dapat sisi lain, Ryukenzi maju dengan adanya satu Inferno juga. Bakal coba untuk mengharus teman-teman dari EVOS Icon membuying time tentunya, karena Cardonya tumbang dan Dreams kali ini 15 detik lagi. Tapi sisi lain, Max kali ini langsung Tempest of Blade ke arah seorang Pendragon dan bahkan masih bisa ditahan oleh teman-teman dari Bigetron Beta, tapi sudah ada push juga yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Icon di area mid lane-nya di sini KB. Yes, dan bahkan lihat bagaimana gempuran yang berkali-kali diberikan oleh Bigetron Beta. Mereka seolah tidak mau rugi dari segi kalkulasi trade kill-nya.
Kali ini 1-2 tanpa Iris, tanpa Pendragon. Apakah bisa teman-teman dari EVOS Icon melakukan defense? Tentunya langsung melakukan setup ke depan sana. Max-nya udah ready, Molina Blitz sudah digunakan, minion wave yang kedua di arah top lane sudah ready, dan bahkan pansernya udah seperempat darah hilang begitu saja. Max-nya masih menanti siapa yang bakal di-ejector begitu saja. Ravici adalah korban pertama, absorb damage udah kebuka, Tempest of Blade bakal digunakan, tapi Max-nya bakal mundur terlebih dahulu. Panser mencoba untuk membaikkan di sisi lainnya dan bahkan berubah menjadi Molina Clip dan hilang. Ando dengan damage-nya, bumerang yang terlalu tinggi, flame shot dibalikan begitu saja, dan bahkan ada Travici dengan absorb damage terlalu tinggi dan tidak bisa ditumbangkan sama sekali. Dia seolah-olah strong di depan, 1 lawan 5 bakal dia ladeni, tapi kali ini yang terburuk adalah Max. Masih 55 detik untuk hidup, sementara Lord timingnya 5 detik lagi. Momochan akan muncul di permukaan Land of Dawn. Ya, dan ini bakal menjadi momentum tentunya yang tepat untuk teman-teman dari EVOS Icon, karena dari Bigetron mereka nggak punya satu retribution juga karena Max-nya tumbang di sini. Tapi Bigetron Beta mereka bisa paksain team fight-nya kalau mereka mau. Mereka bisa coba untuk buying time, reset Lord-nya terlebih dahulu, tapi jangan terlalu overcommit juga. Dreams kali ini udah mulai masuk dari sisi atasnya, dan bahkan Ravici udah mulai di-ejector juga. Tapi teman-teman dari EVOS Icon mereka seperti yang mau komit, mau coba untuk ngedapetin Lord yang keempat kali ini. Sementara kalau kita lihat sudah ada final blow juga dari seorang Pendragon, dan Lordnya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Bigetron Beta mereka pun langsung mundur serentak, tidak mau terlalu overcommit dalam team fight yang bisa jadi buka oleh teman-teman dari EVOS Icon tadi setelah Lordnya diamankan KB. Yes, dan kali ini Ando sebagai salah satu magical damage yang ada dengan burst-nya. Bahkan lihat di sana Cardonya tumbang sebagai salah satu high ground, apalagi di momentum seperti ini Lordnya juga udah bakalan mulai muncul. Ravici udah langsung ditambah sobret aja karena belakang, absorb damage-nya bakal terdinai, tapi Ando juga dalam keadaan yang sekarat, tapi kali ini langsung mundur juga. Dan Iris dia jump in, but what happened, dia yang tumbang, harus tumbang untuk 75 detik ke depan, tapi Lordnya tertahan di lini top lane. Ini bakal jadi ancaman juga bagi EVOS Icon karena ada trade kill yang seharusnya tidak perlu terjadi. Dan bottom lane-nya mungkin akan ada 1v1 situation yang cukup menarik karena Pendragon dia masih bercibaku dan bahkan melakukan mirroring terhadap seorang Max yang Momochan. Ya, kali ini Lordnya masih coba ditahan di area atas, tapi di area midnya kali ini Unstoppable Force Connect dari seorang Dreams karena seorang Pendragon masih bisa mundur, tapi Max-nya langsung Deviant Sword lagi dan lagi ada Molina Blitz yang dipok oleh seorang Ando. Kali ini Max-nya bakal tumbang begitu saja, dan ini bahaya banget karena teman-teman dari Bigetron Beta mereka bakalan kehilangan satu physical damage juga dari tim Bigetron Beta, sementara Lordnya mulai melenggang langsung masuk di area atas, dan kali ini teman-teman Bigetron Beta mau nggak mau mereka harus mundur. Gamora bakal coba diincar oleh Pendragon, kali ini Phantom Slash juga, dan bahkan lihat ada Panzer yang mencoba untuk memfollow, tapi damage dari turret mengarah ke seorang Pendragon, dan itu Pendragon tipis banget. Teman-teman dari Bigetron Beta mereka harus mundur untuk nge-defense base-nya kali ini, B. Yes, dan bahkan lihat benar-benar ditabrak begitu saja. Flame Shot sudah digunakan, satu wave Superman yang akan berlenggang leha di arah top lane secara permanen, dan sudah tidak ada lagi inhibitor turret Cardo. Oh my god, lihat damage dari Ando dengan satu flame shot. Quick scope kali 8 langsung menghujam jantung seorang Cardo dengan Kadena Scarf. Dreams dikejar, Molina gift-nya, bahkan di sana Molina Blitz-nya sudah dilontarkan begitu saja. Rise Strike, dan kali ini Purple Buff-nya dalam ancaman Max-nya masih dalam keadaan tumbang. 20 detik lagi baru join the team fight. Iris mencoba untuk mengincar ke arah belakang, Shadow Kill belum digunakan, tetap karena Gamora gak bisa kemana-mana, terbanting dengan Falling Star Moon yang langsung menghujam jantung ke arah seorang Gamora. 75 detik tanpa dirinya, Final Ice Strike digunakan, mencoba untuk membersihkan wave minion sempat mungkin masih ada high ground defender Cardo, tapi ingat dia bakal terflame shot dengan mudahnya. Jangan sampai mengekspos formasi dan bahkan posisinya, tapi kali ini 4 hero masih bertengger di tubuh Bigetron Beta. Program to win tuh katanya Momochan. Iya, dan ini teman-teman dari EVOS Icon mereka berkali-kali tuh flame shot-nya mengaktifkan pasif dari seorang Ando. Kali ini Molina gift-nya gak akan ada juga untuk seorang Ando beberapa detik ke depan. Tapi kalau kita lihat dari seorang Dreams kali ini benar-benar dari Harus Pendragon mulai masuk dengan final blow, dan gak mau terlalu memaksakan juga dari teman-teman EVOS Icon karena kali ini Gamora pun masih terkapar, bisa dibilang kita butuh waktu 25 detik lagi untuk seorang Gamora untuk bisa muncul. Tapi kalau dari sisi item nih Kowa, di menit ke-28 kita tahu EVOS Icon mereka seneng banget main ke arah late game, jadi mungkin ini bakalan tergantung dari setup inisiasinya.
Nah ini udah full item banget sebagaimana yang EVOS Icon inginkan juga. Dan bahkan praktek jual beli sudah kembali terjadi lagi. Winter untuk Cardo, dia butuh untuk menyelamatkan diri dia karena satu buah flame shot yang diberikan oleh Ando. Kali ini full HP ke seperempat HP itu gede banget ya. Dan untuk match kali ini kita melihat begitu banyak duel flame shot yang terjadi juga. Gamora dengan flame shotnya bisa memberikan balasan yang cukup berimbang. Jadi di late game jangan sampai ada keculik lagi. Berapa immortal pasti akan kita hitung bersama-sama nantinya ya. 1, 2, 3 sebenarnya buat Bigetron Beta. EVOS sendiri juga mereka harus punya immortal agar tidak terculik. Karena ini sekali ke pick off saja 90 detik akan menunggu mereka untuk respawn KB. Yes, 28 menit game in kali ini. Bahkan dengan kehadiran dari Lordnya ini akan sangat amat membantu pergerakan dari teman-teman EVOS Icon. Untuk coba untuk mereka amankan Iris. Lagi dengan Hayabusanya mencoba untuk perlahan-lahan melakukan poking damage ke depan sana. Dan kali ini Panzer juga udah ready melakukan mirroring di depan sana. Lihat Molina Smoothnya sudah mulai dilontarkan dan bahkan ada Conceal. Dreams dia mau mengincar karena Iris sepertinya targetingnya luar biasa, tapi ada Ando di depan sana. 32.000 darah tersisa. Bakal di reset di sini? Enggak, kayaknya bakal ditahan begitu saja. Panzer masih bertengket di depan. Kereset akhirnya Pendragon coming up langsung ada Falling Star Moon ke arah belakang dan bahkan Ando jadi tumbang dengan yang overturn. Gamora juga ditukarkan poin killnya 1-1, tapi Iris sudah mulai kelihatan di depan sana. Purple buffnya tersisa, langsung ditubruk Panzer mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, tapi kali ini Pendragon mengincar ke arah seorang Cardo. Cardonya ternyata ada Winter Transcendent save the day. Rafici one last hit tapi ternyata masih bisa bertahan. Panzer juga melakukan saving yang luar biasa. Immortalnya masih ada, ejector bakal digunakan begitu saja. Ke arah belakang tentunya langsung dilontarkan, immortal pecah. 3 mungkin bakal hilang dari teman-teman EVOS Icon, tapi ternyata Panzer masih bersikeras mendapatkan 1 point kill, tapi ternyata tidak bisa. Panzer down untuk 83 detik ke depan dan hanya tersisa Iris dan juga Rafici. Duo maut di sini apakah bisa untuk bertahan karena Lordnya udah mulai dicicil-cicil sama Ryu Kenzie. Dan lihat Dreamsnya, dia strong banget di depan. Dia mencoba untuk melakukan kontrol dari minion yang ada. Dan lihat dari Maxnya, dia akan memiliki purple buff. Jadi dia bakal join the team fight, dia bakal membantu Cardo dan juga Ryu Kenzie untuk mendapatkan Lord yang kelima kali ini Momochan. Ya, dan ini udah Lord yang benar-benar super duper tebel banget. Dan kali ini tersisa Iris dan juga Rafici tentunya. Dream bisa balik? Oh enggak, bakal coba di cancel. Dan kali ini dari Rafici-nya juga bakal coba diusir dengan ada ejector juga dari seorang Dreams. Rafici mencoba untuk masuk kali ini dan Lordnya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Di sisi lain Iris terkena ejector dan bahkan masih bisa balik dengan quad shadow yang sudah di pop up tadi dari seorang Iris tuh. Kalau Irisnya ke pick off, angin segar kayaknya kok buat Bigetron Beta. Ini Hayabusanya boleh dilihat dulu skinnya skin apa ya. Ini dari tadi Hayabusanya bener-bener tidak mendapatkan keuntungan loh. Jangan-jangan ini Haya Oren loh. Kalau Haya Oren emang ada sedikit kutukan di Land of Dawn. Jadi dia akan sedikit memberatkan pergerakannya gitu loh. Emang ada beban yang dibawa gitu loh dari pedang yang dimainkan sama Hayabusa. Tapi ini dia Hayabusanya polisi loh, bukan yang Haya Oren. Jadi ini benar-benar bakal jadi hal yang menarik karena EVOS Icon kali ini harus melakukan defense. Ejector dilakukan kali ini langsung ada Light of Final Blow juga dari Pendragon mencoba untuk bertahan terlebih dahulu dari Dreamsnya. Rafici masih bertengket di belakang. Feather Essex sudah digunakan, bahkan ada double flame shot digunakan dan masih belum kelihatan dari Rafici-nya. Mana Rafici? Belum ada. Flickernya juga belum digunakan dan kali ini masih menahan dengan Lord yang sama. Langsung dibanting dengan Falling Star Moon dan bahkan Rafici yang mulai muncul. Langsung Molina Blitz juga mengincar ke arah belakang dan Iris-nya lagi dan lagi harus ditumbangkan untuk ke-7 kalinya. Pendragon mencoba untuk bertahan tapi terkena stun juga di depan sana. Langsung ada Eye for an Eye tapi ejector juga tidak bisa digunakan lagi. Immortal pecah bagi seorang Pendragon. Rafici juga harus kehilangan 1 immortality-nya. Absorb damage-nya tidak bisa bertahan dan that's all. Base yang terekspos. 30 menit game in kali ini 1-0 untuk Bigetron Beta. Wow, cukup panjang tuh.